Ajian Waringin Sungsang Sunan Kalijogo. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Konon, Ajian Waringin Sungsang merupakan ajian paling hebat dalam dunia persilatan. Ilmu kanuragan tersebut memiliki kekuatan yang dahsyat. Siapapun yang terkena serangan ajian ini akan terserap tenaga kesaktiannya kemudian lumpuh seketika. Ajian Waringin Sungsang diciptakan oleh Sunan Kalijogo guna memerangi para pendekar zaman penganut ilmu hitam pada zaman lampau. Ajian ini diyakini sebagai puncaknya ilmu kanuragan yang dimiliki pendekar pada zaman dulu. Untuk mendapatkan ajian ini, tentunya seseorang harus melakukan tirakat terlebih dahulu. Segala tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pendekar ilmu hitamlah yang membuat masyarakat merasa terancam. Dengan begitu maka diciptakanlah Ajian Waringin Sungsang. Amalan Ajian Waringin Sungsang menggambarkan kekuasaan Tuhan, karena segala kekuatan yang dimiliki manusia tentunya berasal dari Tuhan. Ajian Waringin Sungsang memiliki filosofi yang sangat dalam. Waringin Sungsang berarti pohon beringin yang terbalik di mana akarnya berada di atas, seperti pohon kalpataru. Pohon Waringin Sungsang ini bermakna sumber segala kehidupan, sumber kebahagiaan, keagungan, serta sumber asal mula kejadian. Kebanyakan seseorang yang mempelajari ilmu ini yaitu para sesepuh yang telah berpengalaman pada dunia supranatural. Hal ini dikarenakan karena mereka dianggap mampu menyatukan kehendak lahir dan batinnya. Waringin Sungsang itu kan berarti beringin terbalik. Nah, pernahkah saudara-saudara ini melihat pohon beringin terbalik? Pasti tidak pernah. Mungkin yang pernah dilihat seputar beringin roboh, miring, atau terjungkal akibat tersapu angin puting beliung, terhempas tsunami, atau roboh karena keberatan dahan. Tapi beringin yang tumbuh terbalik, akarnya di atas dan daun ke bawah, memang tidak ada. Tapi itulah yang disebut Waringin Sungsang. Seorang murid terpaksa dikeluarkan dari perguruan silat karena diharuskan belajar ilmu tapak geni, semacam pukulan geledek yang panasnya seperti api. Sedangkan si murid tidak mau belajar keras seperti latih kecepatan dan kekerasan pukulan pada pasir panas. Akhirnya si murid mengembangkan ilmu sendiri yang dikenal pukulan inti es, semacam pukulan yang membuat tulang lawan terasa ngilu seperti tersentuh es. Saat sang guru beradu jurus dengan mantan murid di sebuah pertemuan silat, tentu gurunya kaget setengah mati karena ilmu tapak geni yang disabetkannya tidak membuat tubuh lawan hangus. Dan sebaliknya, mantan muridnya malah tersenyum. Si mantan murid menjelaskan ilmu Waringin Sungsang pada sang guru. Ilmu tapak geni hanya bisa dikalahkan dengan pukulan inti es. Sang guru memanggut saja sambil mengelus jenggot yang sudah memutih dan berusaha mengerti meski tetap dalam ketidakmengertian. Untuk menerapkan ilmu Waringin Sungsang diperlukan keberanian ekstra, minimal berani salah dan ditertawakan. Selain bekerja keras dan berpikir lebih, berani membuat inovasi baru yang berlawanan dengan zaman. Meski banyak ide gila yang tidak berhasil direalisasi, namun pada kenyataannya banyak juga ide gila yang sukses sampai mendatangkan keuntungan material berlimpah dan memudahkan hidup. Misalnya penggunaan telepon genggam, internet, dan mesin faksimile merupakan sebagian dari ide gila yang berhasil digunakan masyarakat modern terkini. Yang mungkin ide gila itu memang dianggap tidak masuk akal jika dijelaskan masyarakat yang tetap hidup di awal tahun 1900-an. Sebab pada saat itu orang berpikir tidak mungkin berbicara lewat telepon tanpa kabel atau mengirim surat dengan listrik. Intinya, ilmu Waringin Sungsang hanya bisa sukses diterapkan oleh orang fokus mengawal patokan visi. Dengan visi yang kuat, seseorang mampu membangun semangat sendiri agar bisa terus bekerja tanpa mengenal lelah, selalu memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif di tengah keraguan-raguan masyarakat, berani melawan arus bahkan menjadi bahan cemoohan. Akhirnya hanya waktu yang menentukan apakah ide saudara-saudara adalah ide gila karena saudara-saudara orang waras, ataukah saudara memiliki ide yang waras padahal saudara ini gila beneran. Nah, ajian Waringin Sungsang memiliki efek yang sangat mematikan. Siapa yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan mengalami lumpuh hingga akhirnya roboh tidak berdaya.
Dan dengan memiliki ajian ini, muncul energi pertahanan kekuatan tubuh yang sangat hebat. Maka para pendekar yang memiliki ajian Waringin Sungsang ini bisa dipastikan akan disegani kawan, sesama pendekar maupun musuh. Salah satu alasan logis Sunan Kalijogo menciptakan ilmu ini karena pada masa itu banyak kejahatan dari golongan pendekar yang beraliran ilmu hitam, dan banyaknya ahli sihir yang mempraktekkan ilmu-ilmu sihir yang menggunakan kekuatan buruk. Mereka berkuasa dan ditakuti oleh masyarakat awam. Untuk menaklukkan kalangan pendekar berilmu hitam dan meyakinkan kepada masyarakat umum bahwa sumber kekuatan ilmu kanuragan tetap dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ini terlihat dari rapal-rapal ilmu kadigdayan ciptaan Sunan Kalijogo selalu bernuansa religius dan menyertakan nama Tuhan. Ajian Waringin Sungsang memiliki falsafah yang mendalam. Waringin Sungsang berarti pohon beringin yang terbalik dengan akarnya berada di atas. Di dalam Waringin Sungsang juga terdapat ular yang melilit pohon tersebut. Ini melambangkan jasmani dan rohani yang telah menyatu dalam perilaku. Maka seorang pendekar pemilik ilmu Waringin Sungsang ini adalah orang yang sudah manunggal atau menyatu kehendak lahir dan kehendak batinnya. Ilmu ini hanya dimiliki oleh para pendekar sepuh atau tua, sehingga tidak digunakan sembarangan karena efeknya yang melumpuhkan. Pohon berasal dari kayu atau kayon, berasal dari bahasa Arab kayu yang artinya hidup. Dalam ilmu kalam, kayu hanya merupakan sifat sejatinya Tuhan. Di dalam Al-Quran dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyu qayyum, yang artinya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Karena begitu tingginya falsafah yang terkandung dalam ajian Waringin Sungsang ini, maka hanya kepada para pendekar yang sudah menyelesaikan urusan diri sendirilah ilmu ini boleh diwariskan. Nah, mengenai rapalan ajian Waringin Sungsang, saya sertakan di kolom deskripsi. Semoga bisa bermanfaat dan digunakan untuk hal-hal baik, dan semoga berkenan bagi saudara-saudara nasihat kehidupan misteri.